Penipu kembalikan duit curian saat tahu korbannya seorang anak yatim, dikasih lebih. Kejadian lucu campur sedih si penipu yang iba ke anak yatim. Scam ya, silakan dibuka aplikasi MBCA-nya bisa. Emangnya dana yang ada di BCA-nya itu berapa ya kakak yang takutkan itu? Hah, tiba-tiba tega kau hasilkan GoFood 2 bulan kau sikat. Oke. Ngambil duit anak yatim. Bu, ini highlightnya ya. Padahal cuman sedikit, tapi berarti buat saya. Buat beli bahan pokok lagi. Nomor rekening berapa? Yang barusan ini bang, sadarlah bang. Ya, kirim nomor rekeningnya, saya mau kembalikan. Nih, dari Livin. Kayaknya iklan kali ya. Lain kali harus lebih berhati-hati. Wah, sumpah bang, nggak expect aku tadi sambil layanin orang orderan GoFood, jadi nggak fokus. Tapi bener yatim piatu. Yatim bang. Oke, yang semangat kerjanya. Masih belum ada batu nisan tuh bang. Bang, ini kok kelebihan aku balikin ya bang. Iya kang, apa mohon maaf ya sebelumnya. Buat kamu nggak apa-apa. Alhamdulillah, makasih ya bang, semoga dapat rezeki yang lebih berkah bang. Jadi kayak lucu gitu kan. Yang tadinya mau nipu gitu terus kayak malah lucu, jadi kayak so sweet gitu. Tapi nggak tahu sih ini real apa enggak ya. Cuma asik sih ceritanya. Gria lansia. Astagfirullahaladzim ya. Nggak ngerti aku lu. Nggak ngerti gue woi. Itu tuh bapak lu anjir. Mau seburuk apapun ya, itu tetap bapak lu gitu. Halo cuy, balik lagi bersama gue Fadil Muhammad. Buat kalian yang baru aja mampir dan buat temen-temen yang belum pernah dan baru kali ini ngeklik ya Fadil Muhammad, kalian wajib banget dukung dengan cara klik tombol merah di bawah, subscribe, dan jangan lupa pastiin nyalahin lonceng notifikasinya, centeng gitu. Jadi pas gue upload video baru, kalian bisa langsung tonton gitu, dapat notifikasi terus langsung tonton. Jadi reaction kali ini tuh ya sebenarnya dapat tantangan gitu, karena kemarin ini mah udah punya panggungnya jadi gue bisa naik gitu. Tapi yang ini katanya murni gue dites gitu ya. Tes apaan nih? Gue disuruh reaction mengekspresikan beberapa pesan yang udah disiapin. Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita ke video pertama. Ada apa nih? Oke, viral pengantin dapat amplop berisi surat tulisan yang bikin terharu. Asik. Jok, kalau di resepsi kalian ada yang ngisi amplop kayak gini, kalian bakal gimana? Jujur terharu sih kalau aku. Oke. Pesannya apaan tuh? Oke. Oh, ini kirain darah gitu ya. Assalamualaikum, nama saya saya perantau dari desa. Saya tinggal ngekos. Saya tulang punggung keluarga, keuangan saya sedang menipis. Saya harus berhemat agar keluarga saya di kampung bisa makan dan hidup layak. Saya mohon izin ikut makan di resepsi kalian. Maaf, saya hanya bisa mendoakan kalian. Semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dilancarkan rezekinya, dan dikaruniai putra-putri yang sehat, cerdas, soleh, atau solehah. Mohon ikhlaskan makanan yang telah saya makan. Terima kasih. Beliau seorang perantau yang nggak punya, yang uangnya tuh harus disisihin dengan benar gitu. Terus saking mungkin itu seorang temen kali ya. Enggak juga sih, itu sepertinya kayak orang yang nggak dikenal. Menurut aku sih nggak apa-apa ya, karena kita kalau datang ke hajatan orang kan, orang itu ada yang menerima amplop, pasti juga ada yang menerima doa. Dan kayaknya di surat itu dia udah banyak ngasih doa deh buat pengantinnya. Menurut aku sih nggak masalah ya, karena doa juga udah kayak. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini berharga banget sih. Kemarin kita nikah, alhamdulillah ngasih duit semua sih. Oke. Next guys.
Ada surat, ini surat bukan sembarang surat. Oke, netizen bilang kalau roti ini jadi makanan termahal karena hadiah ultah dari bapak. Selamat ulang tahun, bapak cuma cukup belikan ini dimakan nak. Kalau ada rezeki, bapak beliin yang mahal yo. Bapak pulang malam juga jaga adek. Menurut aku itu tuh udah romantis banget. Ya, romantis kan, kayak walaupun maksudnya tidak kecukupan gitu ya untuk seperti orang-orang yang merayakan, menjadikan suatu hari istimewa jadi pesta. Tapi ini dibuat menjadi terharu, jadi kayak gue hidup harus yang bener nih gitu loh. Jadi kita nih yang masih ada bokap-bokapnya itu harus kalian jaga sih guys, gitu ya. Kalau bisa kalian beliin makan gitu, jangan minta makan gitu ya. Oke, next. Penipu kembalikan duit curian saat tahu korbannya seorang anak yatim, dikasih lebih. Kejadian lucu campur sedih si penipu yang iba ke anak yatim. Scam ya, silakan dibuka aplikasi MBCA-nya bisa. Emangnya dana yang ada di BCA-nya itu berapa ya kakak yang takutkan itu? Tiba-tiba tega kau hasilkan GoFood 2 bulan kau sikat. Oke. Ngambil duit anak yatim. Ini highlightnya ya. Padahal cuman sedikit, tapi berarti buat saya. Buat beli bahan pokok lagi. Nomor rekening berapa? Yang barusan ini bang, sadarlah bang. Ya, kirim nomor rekeningnya, saya mau kembalikan. Nih, dari Livin. Kayaknya iklan kali ya. Lain kali harus lebih berhati-hati. Wah, sumpah bang, nggak expect aku tadi sambil layanin orang orderan GoFood, jadi nggak fokus. Tapi bener yatim piatu. Yatim bang. Oke, yang semangat kerjanya. Masih belum ada batu nisan tuh bang. Bang ini kok kelebihan aku balikin ya bang. Iya kang, nggak apa, mohon maaf ya sebelumnya. Buat kamu nggak apa-apa. Alhamdulillah, makasih ya bang, semoga dapat rezeki yang lebih berkah bang. Jadi kayak lucu gitu kan. Yang tadinya mau nipu gitu terus kayak malah lucu, jadi kayak so sweet gitu. Tapi nggak tahu sih ini real apa enggak ya. Cuma asik sih ceritanya. Yang sempat viral itu ya. Kamu tahu nggak ini? Reaksi mama mertua saat menantunya tak sengaja rusakin pintu kulkas. Aku setelah ngeliat ini, beliin kamu kulkas. Biar punya kulkas sendiri. Enggak sih, bukan karena faktor ini ya. Enggak, cuma momennya pas. Reaksi mama mertua saat menantunya tak sengaja rusakin pintu kulkas. Oke. Nih, mamahnya AA Angga. Hari pertama di rumah mertua. Gimana mama, kira-kira marah enggak? Enggak lah, kan bisa dibetulin, servis. Oke. Insya Allah nggak bakalan jadi menantu yang egois, yang ikut campur urusan anaknya. Paling kalau salah cuma ngingetin aja, karena dari pengalaman hidup mama, sakit banget kalau dimarahin mertua. Mama jadi nangis, inget masa lalu mama sama kata-kata neneknya AA, pedih banget. Makanya mama akan berusaha untuk jadi ibu mertua yang baik, yang nggak boleh nyakitin perasaan menantunya. Ya tapi kan kalau nggak mungkin juga dia kalau buka sekasar apapun, kalau emang pintunya masih bagus mah, kulkasnya masih bagus kan nggak bakalan jatuh. Ini kan karena kulkasnya udah buka nih, krek, jedar gitu. Udah emang dasar pintu kulkasnya. Itu kulkas warisan juga. Oke, nggak apa-apa ya. Namanya hidup guys, banyak banget cobaannya. Nggak buka pintu doang, kadang jalan buka pintu ada masalah. Itu yang kita nggak tahu emang. Jadi harus hati-hati guys. Bapak jauh-jauh datang dari luar kota disuruh anaknya, tapi kehadirannya ditolak dan diusir oleh menantunya. Anjir, tolol banget sih ini mah, parah anjir. Kacau sih. Bapak Herman, apa sih ini? Bapak Norman yang umurnya astagfirullahaladzim 65. Kayak babeh berarti. Dari Kalimantan, awalnya disuruh datang ke Jakarta, namun baru 2 hari diusir sama menantunya. Oke, kita simak dulu guys ceritanya.
Alamatnya di Jalan Kamaraya, Rawabebek, RT 3 RW 1, dada kurung Masjid Al-Falah. Nih bapaknya nangis nih. Istri anaknya Amel, mertuanya Ifit, anaknya Zainal Arifin. Oh, anaknya cowok ya berarti ya. Terus tolong yang kenal sama anaknya atau kenal sama bapaknya, tolong dijemput bapaknya, kesihan. Betapa hancur hati bapak ini saat aku nanya. Dia datang dari Kalimantan untuk menemui anaknya yang ada di Jakarta karena anaknya sudah lama tidak pulang. Namun sayang menantunya menolak kehadirannya datang ke rumahnya. Untuk anak dari bapak ini, tolong hargai kedatangan orang tuamu yang jauh dari seberang sana untuk menemui dirimu. Kasih sayang bapak untuk anaknya tidak akan terganti walaupun lautan jalan satu-satunya untuk menemui si kecil yang dahulu sering dia gendong dan dia manja. Tolong share, dan siapapun nemuin bapak ini tolong dibantu ya guys. Oke, lanjut cerita selanjutnya guys. Bapak ini terlantar di gubuk sendirian, punya 2 anak tapi mereka tidak mau merawatnya karena waktu kecil anak dan ibunya ditelantarkan oleh ayahnya. Anjing, gak parah banget. Dia balas dendam anjir. Bapaknya gila. Kesianan cuy, kalau udah begini gitu kesianan. Lagi tentang ayah terlantar anak menolak merawat. Begini kisahnya. Sekitar sebulan yang lalu ada laporan relawan di Kediri bahwa ada pria lansia terlantar tidurnya di gubuk terbuka dengan kondisi sakit stroke di kaki. Ih, parah banget. Selaku penerima laporan, Arif Kamra, ketua Yayasan Gria Lansia, memantau kondisi beliau melalui relawan kami. Ternyata pria ini masih punya 2 anak. 1 anak berada di Lampung dan 1 anak berada di Kediri. 2 anaknya setelah diberitahu kondisi ayah menolak merawat ayahnya lantaran sejak usia SD. Usia SD mereka ditinggal pergi ayahnya, kisaran 20 tahun lebih tanpa kabar. Tiba-tiba sekarang datang dengan dalam keadaan stroke. Mereka menolak dengan alasan mereka dulu bersama ibunya ditelantarkan oleh ayahnya. Mediasi buntu, tidak ada solusi. Ayahnya tetap terlantar di gubuk tersebut. Lihat foto-foto berikut ini. Lansia dalam cerita di atas. Lansia ini namanya Pak Sabar, 65 tahun. Tidurnya di pos terbuka persawahan tebu. Akhirnya demi kemanusiaan, Gria Lansia mengevakuasi Pak Sabar ini. Kemudian si anak menandatangani surat pelepasan ayahnya ke Gria Lansia. Astagfirullahaladzim ya. Nggak ngerti aku lu. Nggak ngerti gue, woi. Itu tuh bapak lu anjir. Mau seburuk apapun ya, itu tetap bapak lu gitu. Tapi kalau aku di posisi anaknya, aku juga kesel sih. Iya. Jujur kesel. Iya, tapi kan nggak bisa gitu. Emang kalau kita ngikutin, kalau aku ngikutin ego aku pasti aku kesel gitu. Cuma maksudnya back to the topic gitu. Kalau kita paham agama, ridhollah fi ridhol waliden gitu. Ingat ya guys, nih gua ngasih tahu ridhollah itu fi ridhol waliden. Kalau lu mau ngelakuin apa, itu ridhonya ada di orang tua dulu cuy. Kalau orang tua lu nggak ngeridoin, inget lu nggak akan sukses. Gitu sih. Jadi mau seburuk apapun, intinya adalah lu harus sayang sama orang tua lu. Dimana ketika ya kita kesel gitu ya, lu nggak boleh nunjukin gitu kekesalan lu gitu. Tetap lu harus sayang dan lu harus apa untuk mendapatkan ridhonya cuy, demi ridhonya cuy. Orang tua tetap orang tua gitu. Oke, gue Firdan Muhammad, sampai ketemu di video selanjutnya. Dan buat teman-teman, kalian harus support dan dan like terus, share terus, dan subscribe pastinya. Oke, gue Firdan Muhammad, see you on the next video.